Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 1. Sebuah gelombang berjalan memiliki besar simpangan pada suatu titik P memenuhi persamaan YP sama dengan 0,1 sin 10 pi T min 40 px. Dengan semua besaran memiliki satuan SI, tentukan besar A amplitudo gelombang, B frekuensi gelombang, C panjang gelombang, D cepat lambat gelombang, E simpangan pada titik P yang berjarak 20 cm di kanan sumber pada saat T sama dengan 4/3 second. Kemudian F beda fase dan beda sudut fase dua titik yang terpisah sejauh 30 cm. Jadi di soal kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui kita memiliki persamaan simpangannya YP-nya adalah 0,1 sin 10 pi T min 40 pi X. Nah, kemudian kita mempunyai persamaan umumnya YP sama dengan A sin omega T plus minus KX. Jadi kita akan mencocokkan antara kedua persamaan ini. Yang pertama adalah amplitudo. Nah, dengan mencocokkan kita dapatkan amplitudonya sebesar 0,1 meter atau 10 cm. Yang B yaitu frekuensi. Frekuensi ciri-cirinya ada di omega. Omeganya berapa? 10 pi. Nah, berarti di sini 2 pi F sama dengan 10 pi. Maka berapa frekuensinya? Frekuensinya sebesar 5 Hz. Kemudian yang C. Yang C itu panjang gelombang. Panjang gelombang letaknya ada di K. K ini adalah 40 pi. Kalau dijabarkan, K itu adalah 2 pi per lambda 40 pi. Jadi lambdanya adalah 2 pi dibagi dengan 40 pi. Maka didapatkannya 0,05 meter atau boleh ditulis 5 cm. Nah, kemudian yang D. Yang D itu cepat lambat. Cepat lambat bisa dihitung dengan lambda kalikan F. Lambdanya itu tadi 0,05 kalikan 5. Jadi 0,25 meter per second. Atau boleh juga menggunakan persamaan omega per K. Jadinya omeganya tadi 10 pi dibagi dengan 40 pi. Maka jadinya 0,25. Jadi sama saja. Jadi pakai rumus omega per K itu ketika soalnya pilihan ganda kemudian langsung ditanyakan berapa sih cepat lambatnya, maka kita tidak perlu mencari frekuensi dan cari lambdanya. Jadi bisa langsung omega per K-nya. Nah, itu yang D. Sekarang yang E. Yang E apa? Simpangan pada titik P yang berjarak, nah, X-nya 20 cm. Jangan lupa diubah ke SI karena di sini dalam satuan SI, maka harus diubah ke meter, 0,2 meter. Kemudian waktunya selama 4/3 second. Maka Y di P-nya masukkan aja 0,1 sin 10 pi kalikan 4/3 min 40 pi 0,2. Oke, jadi 0,1 sin berapa di sini? Jadi 40/3 pi dikurangi 8 pi. Kurangkan dulu 0,1 sin 8 itu 24/3. Jadi 40 kurangi 24/3. Jadinya berapa? 40 kurangi 24, 16/3 pi. Kalau kita ubah ke pecahan campuran dahulu, 16/3 itu berarti kan 5, sisa 1/3 pi. Nah, gini kan? Nah, kalau melebihi 2 pi, maka kita kurangkan angka genap. Angka genap terdekat dari 5 itu berapa? 4. Maka dikurangi 4. Jadi berapa sisanya? 4. Nah, dikurangi 4 jadinya 1/3 pi. 1/3 pi berapa derajat kalau masih bingung konsep seperti ini? Nah, 1 pi itu 180. 1/3 pi 60, berarti 240 derajat. Berapa sih sin 240 derajat? Maka kita gunakan konsep 240 di kuadran 3. Berarti bernilai negatif. 240 ke 180 sisanya 60. Nah, berarti sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu berapa? Yaitu setengah akar 3. Maka kita dapatkan min 0,05 akar 3 meter atau boleh juga min
5 akar 3 cm. Jadi simpangan di titik P-nya adalah 5 akar 3 minus 5 akar 3 cm. Jadi dia lagi menyimpang ke bawah karena negatif ya. Nah, kemudian yang F. Beda fase dan beda sudut fase dua titik terpisah sejauh 30 cm. Jadi kita punya delta X-nya sebesar 30 cm. Karena di sini kita punya lambda dalam satuan cm, maka kita cari beda fasenya dulu, itu delta X per lambda. Nah, berarti karena kita pakai cm per, harus pakai yang 5 cm, yaitu 6. Beda fasenya 6. Berarti beda sudut fasenya sama dengan beda fasenya kalikan 2pi. Nah, jadi berapa? 6 kalikan 2pi. Jadi, ketemunya 12 radian per 12 pi radian. Gitu. Nah, itu pembahasan untuk nomor 1.